Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah TST hari ini akan menjelaskan mengenai mini project kami yang berjudul Hydrophit, Hydroponic with Multi-Nutrition Maintenance by TDS Sensor. Sebelumnya perkenalkan, saya Jenel Fareta NRP 2042211084. Dan saya Nabila Sukmaragani NRP 2042211082. Saya Dwi Cecilia Oktaviana NRP 2042211081. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, hidroponik dengan sensor TDS adalah cara menanam yang keren karena menggunakan air sebagai media tanam. Ini adalah metode yang efisien karena nutrisi dilarutkan dalam air dan disuplai ke akar tanaman melalui sistem irigasi. Sensor TDS berguna banget buat ngukur tingkat kepekatan nutrisi di larutan nutrisi. Ini penting banget karena kalau nutrisi nggak pas, bisa ngebawa dampak negatif buat pertumbuhan tanaman. Keuntungan dari hidroponik dengan sensor TDS. Salah satu keuntungan utama dari hidroponik dengan menggunakan sensor TDS ini adalah kontrol yang lebih baik terhadap nutrisi yang disuplai ke tanaman. Dengan menggunakan sensor TDS, petani dapat mengetahui secara akurat tingkat kepekatan nutrisi dalam larutan nutrisi dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan tanaman. Selain itu, metode hidroponik dengan sensor TDS ini juga lebih efisien dalam penggunaan air dan nutrisi. Karena nutrisi yang dilarutkan dalam air dan disuplai langsung ke akar tanaman, maka tidak ada nutrisi yang terbuang atau terserap oleh tanah seperti metode bercocok tanam konvensional. Cara kerja sensor TDS. Sensor TDS bekerja dengan mengukur tingkat kepekatan ion dalam larutan nutrisi. Ion-ion tersebut termasuk nitrat, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfat. Semakin tinggi kepekatan ion dalam larutan nutrisi, semakin tinggi nilai TDS atau total dissolved solid yang dihasilkan oleh sensor TDS. Nilai TDS kemudian dibandingkan dengan nilai target yang telah ditentukan oleh petani. Jika nilai TDS terlalu rendah, maka nutrisi perlu ditambahkan ke dalam larutan nutrisi. Sebaliknya, jika nilai TDS terlalu tinggi, maka air perlu ditambahkan ke dalam larutan nutrisi untuk menurunkan kepekatan ion. Berikut persyaratan untuk budidaya hidroponik dengan sensor TDS. Jadi ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk budidaya hidroponik dengan sensor TDS. Yang pertama, petani harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang nutrisi tanaman dan cara mengukur tingkat kepekatan nutrisi dalam larutan nutrisi menggunakan sensor TDS. Yang kedua, petani juga perlu memiliki akses ke sumber air yang berkualitas tinggi dan nutrisi yang berkualitas tinggi. Nutrisi yang digunakan harus sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan dan dosis yang tepat. Contoh aplikasi hidroponik dengan sensor TDS. Salah satu contohnya itu di rumah kaca atau greenhouse. Di sini petani dapat mengontrol suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya untuk menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan hidroponik dan sensor TDS, petani dapat memaksimalkan hasil panen dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Berikut merupakan video instalasi sensor TDS dan cara pemasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah TST dengan saya Jenel Fareta NRP 2042211084 dan saya Nabila Sukmaragani NRP 2042211082. Dan saya Dwi Cecilia Oktaviana dengan NRP 2042211081. Kali ini kami akan menunjukkan cara pemasangan sensor TDS untuk mendeteksi nutrisi pada tanaman hidroponik serta untuk menyambungkannya ke software Arduino IDE. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada laptop yang sudah terinstall Arduino IDE dan yang kedua ada USB. Kemudian ada seperangkat alat sensor TDS beserta probe dan juga modulnya.
Dan di sini juga terdapat motherboard dan juga ada microcontroller ESP32. Langkah pertama yakni sambungkan modul ESP ke project board. Kemudian sambungkan kabel jumper dan kabel probe yang telah tersedia ke modul sensor TDS. Hubungkan ESP dengan modul TDS sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Setelah itu sambungkan laptop dengan ESP menggunakan kabel USB. Lalu langkah selanjutnya yaitu masukkan program pada Arduino IDE. Setelah program dimasukkan dan sudah terupload pada ESP32 akan muncul output seperti itu. Sebelum dimasukkan nilainya akan 0 dan setelah dimasukkan pada air minum biasa atau aqua akan mendeteksi 430 ppm, sekitar 430-an. Lalu setelah diangkat hasilnya akan 0 kembali. Lalu untuk percobaan kedua yaitu pada air yang telah dikasih nutrisi A dan B mix dan menghasilkan output sekitar 24.000 ppm. Berikut merupakan video yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Penggunaan sensor TDS pada air mineral dan air bernutrisi tanaman sangat penting untuk memastikan kualitas air yang digunakan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sensor TDS dapat membantu mengukur jumlah padatan terlarut dalam air dan memastikan bahwa air yang digunakan untuk konsumsi atau pertanian tidak terkontaminasi dan aman untuk digunakan. Pada display Arduino IDE terlihat bahwa hasil pengukuran sensor TDS pada air mineral mencapai angka 430-an ppm, sedangkan ppm air minum berkisar di angka 50 sampai 150 ppm. Sedangkan hasil pengukuran sensor pada air bernutrisi campuran A dan B mencapai angka 25.000 ppm, sedangkan rentang normalnya berkisar 600 sampai 1.400 ppm. Lalu yang selanjutnya ada analisa dan kesimpulan sementara. Dari percobaan yang telah kami coba kemarin dapat disimpulkan bahwa penggunaan sensor TDS memiliki peran yang penting dalam memantau kualitas air. Dalam hal ini penggunaan sensor TDS pada air mineral dan air bernutrisi tanaman hidroponik sangat dianjurkan untuk memastikan kualitas air yang digunakan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, dari hasil percobaan kami dengan besarnya jarak antara nilai maksimal ppm dan hasil pengukuran sensor, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar hasil pengukuran pada sensor TDS dapat lebih akurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.